Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Gunawan. Jadi di sini saya ingin membuat video tentang reproduksi dan embriologi tumbuhan. Yang mana video ini untuk mata kuliah evaluasi pendidikan biologi. Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, reproduksi dan embriologi tumbuhan. Reproduksi embriologi tumbuhan adalah salah satu cabang dari biologi yang mempelajari tentang bagaimana proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Sedangkan reproduksi adalah suatu proses biologis yang dapat menghasilkan individu atau organisme baru. Selanjutnya, reproduksi generatif. Reproduksi generatif adalah proses perkembangbiakan yang terjadi melalui pembuahan atau kawin, yaitu pertemuan antara sel kelamin jantan dan betina. Reproduksi generatif juga dikenal sebagai reproduksi seksual. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi apabila terbentuknya individu baru terjadi dengan sendiri tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami meliputi perkembangbiakan dengan cara membelah diri, spora, kuncup, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, rizoma, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi, perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi apabila manusia melakukan budidaya terhadap suatu tanaman untuk memperoleh keturunan baru secara vegetatif. Contohnya itu seperti mencangkok, menempel, menyambung, merunduk stek, dan kultur jaringan. Yang kedua, pada bab kedua, Physiophyta. Morfologi Physiophyta atau tumbuhan belang memiliki ciri-ciri berikut. Morfologi seperti organisme uniseluler, ukuran tubuh bervariasi, bentuk tubuh beragam, prokariot, artinya tidak memiliki membran inti sel. Dinding selnya mengandung peptidoglykan, umumnya tidak memiliki klorofil. Hidup bebas atau parasit. Jadi, reproduksi generatifnya adalah proses perkembangbiakan yang terjadi melalui pembuahan atau kawin, yaitu pertemuan antara sel kelamin jantan dan betina. Reproduksi generatif juga dikenal sebagai reproduksi seksual. Reproduksi seksual adalah proses reproduksi yang melibatkan dua individu dengan jenis kelamin yang berbeda, sehingga terjadi penggabungan materi genetik. Proses ini juga dikenal sebagai perkembangbiakan generatif. Selanjutnya, jenis tanaman Bryophyta. Lumut atau Bryophyta adalah kelompok tumbuhan kecil yang memiliki ciri-ciri khas. Yang pertama, lumut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Sebagai gantinya, mereka memiliki struktur yang disebut rizoid yang berfungsi untuk menempel pada substrat dan menyerap air serta nutrisi dari lingkungan. Siklus hidup lumut bersifat metagenesis yang melibatkan dua fase utama, yaitu fase gametofit dan sporofit. Fase gametofit adalah fase dominan yang haploid, di mana tumbuhan ini menghasilkan gamet melalui organ reproduksi yang disebut gametangium. Gametangium jantan disebut antheridium, sedangkan gameterium betina disebut archegonorium. Selanjutnya, reproduksi pada lumut. Reproduksi pada lumut dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual berlangsung melalui penggabungan gamet jantan dan betina yang dihasilkan oleh antheridium dan archegonium. Selanjutnya,
Peranan lumut dalam kehidupan. Lumut memiliki peranan penting dalam ekosistem serta kehidupan manusia. Pertama, lumut berfungsi sebagai penstabil tanah dan mencegah erosi. Mereka sering sekali menjadi pionir di area yang terdegradasi atau terbuka seperti bebatuan atau tanah kosong. Yang keempat, Talopita. Definisi dan ciri-ciri Talopita. Talopita adalah divisi tumbuhan yang memiliki tubuh berbentuk talus, yang berarti tidak dapat dibedakan menjadi akar, batang, dan daun sejati. Ciri-ciri utama dari Talopita meliputi struktur talus yang bervariasi, mulai dari organisme uniseluler hingga multiseluler yang kompleks. Talus ini dapat berbentuk bulat, pipih, atau menyerupai kormus. Klasifikasi dan morfologi. Klasifikasi Talopita dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ganggang atau alga. Yang kedua, jamur atau fungi, dan lumut kerak atau lichens. Ganggang dapat dibedakan berdasarkan warna klorofilnya menjadi hijau, merah, dan coklat. Jamur adalah organisme heterotrof yang memiliki dinding sel dari kitin yang terbagi menjadi beberapa divisi seperti Zygomycota dan Ascomycota. Lumut kerak merupakan simbiosis antara jamur dan ganggang. Reproduksi pada Talopita. Reproduksi Talopita dapat terjadi secara vegetatif maupun generatif. Reproduksi vegetatif umumnya dilakukan melalui pembentukan spora dalam spongarium. Reproduksi generatif melibatkan peleburan gamet yang dihasilkan oleh gametangium. Proses ini dapat bervariasi tergantung pada jenisnya. Yang terakhir, Pteridophyta. Definisi dan ciri-ciri Pteridophyta atau tumbuhan paku adalah divisi dari kingdom Plantae yang mencakup tumbuhan dengan akar, batang, dan daun sejati serta memiliki sistem pembuluh angkut. Ciri-ciri utamanya memiliki akar, batang, pertumbuhan daun, dan reproduksi tidak menghasilkan biji atau bunga. Reproduksi dilakukan melalui spora yang terdapat dalam spongarium. Klasifikasi dan morfologi Pteridophyta. Yang pertama, tumbuhan paku purba yang memiliki morfologi sederhana. Yang kedua, contohnya itu Dichododinae, dikenal sebagai tumbuhan paku kawat, memiliki daun kecil dan batang bersisik. Reproduksi pada Pteridophyta berlangsung melalui 2 fase utama dalam siklus hidupnya, yaitu sporofit dan gametofit. Peran Pteridophyta dalam kehidupan. Memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem serta kehidupan manusia. Secara ekologis, tumbuhan paku berfungsi sebagai penutup tanah yang mencegah erosi serta menjaga kelembaban tanah. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.